A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang namanya cinta itu pasti dirasakan oleh setiap manusia. Karena pada dasarnya cinta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada tahta, cinta apapun itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan saudaraku, supaya cinta itu tidak menjadi malapetaka bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus mempertanyakan apakah yang kita cintai ini bermanfaat bagi diri kita, bagi agama kita, dan bagi akhirat. Karena sesungguhnya mukmin itu akan meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya sangat beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Dialah orang-orang yang khusyuk dalam salat. Siapa lagi? Orang yang menjaga dirinya dari perkara yang sia-sia. Surah Al-Mu'minun ayat 1-1. Karena sesungguhnya kita harus mengikatkan cinta kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi hal yang percuma apabila kita tidak mengikatkan cinta kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitabnya yang sangat menarik sekali bahwasannya ada 10 perkara yang sia-sia. Salah satunya ialah cinta yang tidak dibersamai oleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bucin adalah istilah orang yang terlalu mencintai sesuatu hingga dia tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Padahal ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat untuk berpikir. Tetapi sayangnya akal sehat akan habis tergerus oleh yang namanya syahwat. Lihatlah muda-mudi ketika saling jatuh cinta, mereka pun berpikir bahwasannya pasangannya lah seutuhnya, pasangannya lah segalanya. Padahal orang berpengalaman pun sudah menasihatinya kenapa tidak diterima oleh akal pikirannya. Karena apa? Karena pikiran sudah tumpul diakibatkan cinta yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tetaplah berpikiran jernih, tetaplah berpikiran sehat bahwasannya apakah hal tersebut diridhoi Allah atau tidak. Coba renungkan, ketika saya sedang jatuh cinta, saya akan terus memikirkannya, ingat dan ingat terus akan dirinya. Subhanallah. Padahal ketika mengingatnya, berapa banyak waktu kita habiskan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pasangan sejoli yang saling mencintai satu sama lain, tidak punya lagi waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Padahal mengingat wanita dan pria yang bukan mahramnya saja, itu saja sudah dosa. Padahal belum tentu jodoh. Subhanallah. Yang parahnya lagi adalah cinta mampu membawa kita ke dalam kesyirikan. Cinta mampu membawa kita ke dalam api neraka. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Karena syirik pertama di dunia adalah syirik cinta. Kembali ke zaman Nabi Nuh, ketika mereka mencintai waliullah. Ketika waliullah meninggal, mereka buatkan monumen-monumen dan lukisan sebagai suatu motivasi beribadah. Namun pada akhirnya, lama-kelamaan, hal yang menjadi motivasi tersebut berubah menjadi penyembahan. Padahal para imam telah menyampaikan, cinta itu bisa berubah menjadi ibadah ketika cinta tersebut ada yang namanya pengagungan, ada yang namanya ketundukan dan tadarru. Ketika sampai di titik ini, maka sama saja kita sudah mencari tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Minan nasi may yattakhizu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Dan sesungguhnya di antara manusia ada yang mencari saingan-saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya mereka telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka pada kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan jangan jadikan cintamu sebagai malapetaka di dalam kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.